13 Bom di Jakarta, standar tinggi film aksi di Indonesia. Film 13 Bom di Jakarta, karya Angga Dima Sasongko, telah menarik perhatian banyak orang sejak tayang. Film produksi V-Cinema Picture menutup tahun 2023 lalu dengan film yang sangat memikat ini. Dengan demikian, film ini dianggap sebagai standar tinggi dalam film aksi di Indonesia. Pesona film ini tentu menjadi perbincangan hangat di kalangan penikmat film dan kritikus film Indonesia. Film 13 Bom di Jakarta mengusung angin segar dengan mengusung genre aksi spionase dan menjadi pilihan menarik di tengah dominasi film horor sepanjang tahun 2023 lalu. Cerita film ini menampilkan ancaman teror bom dari Arok yang menggemparkan Jakarta. Arok mengancam akan terjadi bom setiap 8 jam sekali demi tercapainya tujuan. Dengan latar yang penuh ketegangan, film ini menawarkan suguhan yang berbeda dan menarik bagi para penikmat film aksi di Indonesia. Badan Kontra Terorisme Indonesia atau IKTA melakukan penyelidikan mendalam kepada Arok dalam misi untuk menstabilkan keamanan dalam negeri. Namun, hasil penelusuran mereka justru mengarah pada Oscar dan William, dua orang pengusaha muda sekaligus pendiri Indodax. Hal ini menambah kompleksitas cerita dalam film 13 Bom di Jakarta dengan memperkenalkan latar belakang karakter yang tidak terduga serta memperluas jangkauan konflik yang dihadapi oleh pihak berwenang dalam menangani ancaman terorisme. Tim Misi Badan Kontra Teroris Indonesia semakin rumit ketika ada penyusup di dalam yang memuluskan niat Arok. Dari awal cerita, Angga Dima Sasongko telah memberikan pernyataan tegas tentang arah cerita film 13 Bom di Jakarta. Oleh karena itu, film ini menjanjikan konflik yang kompleksitas dan penuh dengan intrik yang akan memikat para penontonnya. Angga Dima Sasongko menghadirkan adegan ledakan mobil truk pengangkut uang dengan basoka secara langsung tanpa menggunakan efek visual. Hal ini memberikan pengalaman sinematik yang sangat mendalam bagi para penonton. Dengan pendekatan ini, Angga Dima Sasongko berhasil menciptakan nuansa yang lebih autentik dan menakjubkan dalam adegan tersebut, sehingga menambah kekuatan naratif film 13 Bom di Jakarta. Asal tahu saja, biaya produksi film 13 Bom di Jakarta merupakan hal yang paling menarik untuk dibahas dalam industri perfilman. Biaya produksi seringkali menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas dan kesuksesan film tersebut. Dengan adanya adegan-adegan yang memerlukan efek khusus seperti ledakan mobil truk dan basoka, biaya film ini mungkin menjadi salah satu aspek yang menarik perhatian banyak orang. Dengan demikian, membahas lebih lanjut tentang bagaimana biaya produksi ini dikelola dan dialokasikan dalam pembuatan film 13 Bom di Jakarta dapat memberikan wawasan yang menarik tentang industri perfilman Indonesia saat ini. Angga Dima Sasongko menjelaskan bahwa dia merancang film 13 Bom di Jakarta ini sebagai sebuah karya yang menggabungkan 3 film menjadi satu. Dia ingin penonton memiliki kesempatan untuk berkenalan kepada setiap karakter secara mendalam sambil perlahan mengungkapkan konflik yang memikat. Namun, kemunculan karakter Oscar dan William yang ternyata adalah pendiri Indodax memberikan nuansa seperti sebuah biografi yang dijejali dengan aksi teror bom. Selain itu, penempatan iklan dalam film ini dianggap sangat mengganggu karena terlalu beririsan dengan jalan cerita utamanya. Sutradara menutup jalan Fatmawati selama 15 menit, padahal cerita yang dibawakan cukup segar dan jarang ditemukan di film-film Indonesia lainnya. Meski ceritanya terlalu ditempeli oleh produk iklan, aksi yang dijanjikan dalam film 13 Bom di Jakarta patut mendapat apresiasi. Adegan tembak-tembakan, ledakan bom, kejar-kejaran mobil di jalanan, hingga pertempuran
tanpa senjata hadir lengkap sebagai satu suguhan. Semuanya dikerjakan dengan sangat matang, nyaris tanpa sela. Harapan Angga untuk memacu adrenalin penonton dalam ragam aksi di dalamnya terbilang sukses. Film 13 Bom di Jakarta telah menetapkan standar yang tinggi untuk film-film aksi di Indonesia, terutama dalam hal produksi yang dilakukan dengan skala yang sangat besar. Selain itu, kekuatan akting pemain yang luar biasa dalam film ini memberikan dimensi yang kuat dengan nama-nama besar yang tampil prima dalam memerankan karakter-karakter mereka tanpa berlebihan. Dengan demikian, film ini tidak hanya menyuguhkan aksi yang memukau, namun juga menampilkan kualitas produksi dan akting yang luar biasa. Karakter-karakter perempuan dalam film 13 Bom di Jakarta sungguh mencuri perhatian dengan cara yang mengejutkan. Penampilan Putri Ayudhya, Lutesha, dan Niken Anjani dalam film ini benar-benar menarik perhatian penonton. Dengan kemampuan memerankan karakter-karakter ini dengan baik, film ini memberikan warna yang berbeda dalam dunia perfilman Indonesia. Meskipun demikian, seperti halnya makanan, film juga memiliki target penontonnya sendiri. Bagi para pecinta film aksi yang telah lama merindukan aksi yang memuaskan, 13 Bom di Jakarta mungkin akan memberikan kepuasan tersendiri. Namun, seperti biasa, bagi sebagian besar penonton lainnya, film ini mungkin terasa sangat berat untuk ditonton dari awal sampai akhir. Apalagi untuk orang-orang yang tidak suka menonton film penuh teka-teki. Untuk yang suka menonton film langsung apa adanya dan to the point, film ini akan menjadi sangat membosankan bagi mereka.